Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan melaksanakan wawancara dengan narasumber kami yang telah hadir di tengah-tengah kami sebagai pemenuhan dalam nilai EAS Hukum Ketenagakerjaan kelas E. Ya. Sebelumnya mohon izin Ibu ya. Iya. Ya, perkenalkan nama saya Nanda Sonia Salsabila. Saya dari Fakultas Hukum UPN Veteran Jawa Timur. Di sini saya ingin meminta izin Ibu untuk diwawancarai mengenai ketenagakerjaan dan mengenai khususnya profesi Ibu ya di bidang pekerjaan Ibu. Ya. Selanjutnya rekan saya akan memperkenalkan diri. Perkenalkan Ibu, saya Arlita Karisma Hariditya. Saya dari UPN Veteran Jawa Timur, Fakultas Hukum. Dan rekan saya? Saya Nur Azhar Nuryanti, sama seperti Nanda Seni dan Erlita, saya dari Fakultas Hukum UPN Veteran Jawa Timur. Perkenalkan Ibu, nama saya Muhammad Ilham Bima Syaputra, saya dari Fakultas Hukum UPN Veteran Jawa Timur. Selanjutnya. Perkenalkan Ibu, nama saya Rian Ferdiansyah Afandi dari UPN Veteran Jawa Timur. Kawan Ibu, perkenalkan nama saya Muhammad Azhar Fikar dari FH UPN Jawa Timur. Permisi Ibu, saya akan memulai untuk wawancaranya nih, mohon izin. Sebelumnya Ibu untuk memulai boleh memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Novi Dwi Revayanti. Saya adalah agen asuransi Prudential. Selanjutnya monggo barangkali ada yang langsung ditanyakan ke saya. Pertanyaan pertama, ini pertanyaan umum dari saya. Sudah berapa lama Ibu bekerja di bidang asuransi sebagai agen asuransi di PT Prudential, dan mengapa Ibu memilih perusahaan tersebut? Dan bagaimana, sudah berapa lama kontrak tersebut terjalin dan bagaimana pembuatan kontraknya? Jadi saya sudah di asuransi Prudential itu sudah 11 tahun ya Mbak gitu. Kenapa saya memilih menjadi agen asuransi? Ya otomatis yang paling penting adalah komisi. Komisinya bisa dibilang bagus, lumayan. Terus yang kedua adalah fleksibilitas kerjanya. Saya tidak terikat waktu, saya bebas menentukan jam kerja saya sendiri gitu. Dan otomatis kontrak kerjanya itu jelas gitu. Kontrak kerjanya itu sudah tertulis ketika kita mengawali karir di agen asuransi tadi gitu. Selanjutnya saya Izin bertanya Ibu kan sudah 11 tahun di asuransi. Pasti kan ada suka dukanya di pekerjaan itu. Nah, ketika bekerja, apakah pernah mendapatkan masalah dengan rekan kerja atau dengan nasabah? Jika pernah, bagaimana Ibu mengatasinya? Jadi begini, permasalahan pasti ada ya Mbak. Di seluruh pekerjaan pasti ada permasalahan. Kalau saya sebagai asuransi, permasalahan dengan rekan kerja ada. Itu biasanya menyangkut nasabah juga gitu. Jadi nasabah yang sudah kita jelaskan ternyata diambil alih sama agen yang lain, seperti itu. Terus kalau dengan nasabah biasanya tentang penjelasan isi kontrak gitu. Kita sebagai agen asuransi harus bisa menjelaskan isi kontrak secara jelas agar tidak ada komplain. Bagaimanapun pekerjaan yang kita laksanakan adalah di bidang jasa gitu. Jadi perikatan kontraknya harus jelas gitu. Terus untuk menyelesaikan masalahnya otomatis selama kita masih bisa menyelesaikan sendiri, kita lakukan penyelesaian secara pertemanan, kekeluargaan. Kalau hal ini tidak bisa diatasi, otomatis kita harus melibatkan perusahaan dan asosiasi kami, begitu. Selanjutnya, monggo Mbak. Baik Ibu, selanjutnya apakah di kantor Ibu pernah ada PHK dan tidak mendapatkan uang pesangon? Dan apa pandangan Ibu terkait hal tersebut? Ya, kalau PHK otomatis PHK itu dilakukan ketika agen ini tidak aktif, atau yang kedua agen ini melakukan pelanggaran, begitu. Apakah ada pesangon? Tidak. Di kontrak awal sudah dijelaskan bahwasannya yang diberikan perusahaan ke kita berupa komisi. Komisi diberikan atas penjualan produk asuransi yang kita jual kepada nasabah. Dan apabila terjadi terminasi, istilahnya adalah terminasi atau PHK, maka tidak ada pesangon, ya hanya komisi tadi gitu. Begitu Mbak. Selanjutnya monggo. Ibu, saya izin bertanya.
Apa peran serikat pekerja dalam mendukung pekerja wanita dan melawan diskriminasi di tempat kerja? Ya. Nah, Terima kasih. itulah bagusnya ya asosiasi di perusahaan asuransi ya. Asosiasi kami itu cara mendukung serikat pekerja itu dia tidak pernah mendiskriminasikan gender gitu, mau pria atau wanita, yang penting hasil tes untuk masuk sebagai agennya tadi bagus, maka itulah yang diterima gitu. Karena ada beberapa orang yang sampai berkali-kali ujian untuk menjadi agen asuransi tidak lolos, akhirnya ya tidak diterima. Jadi tidak ada perbedaan gender. Itulah cara asosiasi kami untuk menghilangkan dan mendukung anti diskriminasi tadi. Gitu. Terima kasih. Baik, permisi Ibu, izin bertanya. Bagaimana serikat pekerja menangani kasus pelanggaran jam kerja lembur? Oh ya. Nah, ini bagus, perlu saya ulas ya. Jadi karena tadi sudah saya jelaskan di awal, pekerjaan kami itu fleksibel. Otomatis tidak ada jam kerja lembur. Yang ada justru kenyamanan kita bekerja untuk nasabah itu tadi tidak terikat waktu gitu loh. Kita bisa melakukan jam 7, jam 8 tergantung janji temu kita dengan nasabah tadi. Jadi tidak ada lembur yang dibayarkan gitu. Tapi ada hal-hal yang lain nanti. Apa itu seperti bonus. Nah, itu ada bonus di asuransi itu nilainya itu adalah 50% dari komisi tahunan. Taruh kata komisi tahunan kita itu dapat 100 juta ya kita. Bonusnya itu sekitar 50% atau 50 juta. Otomatis harus dengan syarat dan ketentuan berlaku, yaitu target kita terpenuhi. Begitu. Selanjutnya. Permisi Ibu, saya izin bertanya. Bagaimana tanggapan Ibu terhadap peran asosiasi pekerja dalam mengatasi permasalahan antara pekerja dan perusahaan? Ya, saya jelaskan bahwasanya kita punya asosiasi pekerja yang dinamakan AAJI. Jadi Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI). Jadi dalam menangani AAJI itu berperan aktif karena sebagai jembatan, ya jembatan antara kita dengan perusahaan yang selalu mengetes kami setiap 2 tahun sekali. Kita diwajibkan untuk memperbarui lisensi kami sebagai agen asuransi di AAJI itu tadi. Cara penyelesaian permasalahannya otomatis mereka sebagai penengah ya. Nanti kalau misalnya permasalahan tadi tidak bisa diselesaikan secara kekeluargaan dengan sesama agen atau dengan nasabah, otomatis AAJI akan ikut campur menyelesaikan masalahnya dan otomatis juga akan memberikan sanksi apabila ada pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh agen asuransi. Karena di asuransi itu permasalahan kami juga ada yang namanya fraud atau perbuatan curang, terus pencucian uang. Bagaimanapun kita bekerja di kondisi di keuangan gitu, maksudnya kita bekerja di keuangan. Jadi AAJI itu berperan aktif untuk menjaga agen asuransi ini tetap kompeten gitu. Ya. Baik Ibu, terima kasih banyak. Untuk wawancaranya sudah selesai. Terima kasih banyak sudah menyempatkan waktunya. Dan terima kasih atas informasinya Ibu ya. Sama-sama. Ya, terima kasih telah membantu kami. Sama-sama. Semoga sukses selalu. Amin. Makasih. Analisis yang kami dapat simpulkan pada wawancara hari ini bersama Ibu Novi selaku agen asuransi Prudential ialah Hukum ketenagakerjaan dalam seorang pekerja itu merupakan suatu hal yang penting dan perlu ditegakkan. Nah, terbukti dalam wawancara kami bahwasanya apabila suatu perusahaan seperti PT Prudential telah memberikan kontrak kerja bagi pekerja dengan jelas pada awal perjanjian kerja, Maka pelanggaran hak-hak pekerja bisa diminimalisir dengan baik dan pekerja mendapatkan hak yang sesuai. Contohnya seperti jaminan kesehatan, upah, bonus, dan hubungan antar pekerja. Sehingga perusahaan dapat bekerja lebih baik. Sekian dari kami. apabila ada salah kata mohon maaf. Wassalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.